Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reskiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan mazhab dalam sajian kitab Sabilal Muhtadin tentang zakat. Baik, pertama kita akan membahas tentang zakat. Ada yang tahu apa itu zakat? Zakat adalah mengeluarkan harta tertentu bagi orang yang beragama Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, siapa saja orang yang berhak menerimanya? Tentu saja orang fakir miskin atau orang yang benar-benar berhak untuk menerimanya. Ada 4 mazhab yang akan kita bahas. Pertama ada mazhab Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i. Nah, menurut Imam Hanafi, zakat adalah pemberian harta tertentu karena Allah agar dimiliki orang fakir yang beragama Islam, selain dari Bani Hasyim atau bekas budaknya. Nah, yang mana hartanya itu harus terlepas darinya. Nah, sedangkan menurut Imam Maliki, zakat adalah memberikan atau mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk harta tertentu pula yang telah mencapai satu nisab dan diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Dan itu menurut Imam Maliki. Nah, sedangkan menurut Imam Hambali, zakat adalah suatu hak yang wajib dikeluarkan untuk suatu harta. Nah, sedangkan menurut Imam Syafi'i, zakat adalah mengeluarkan harta tertentu dari harta tertentu pula. Nah, ada perbedaan pendapat yang terjadi antara jumhur ulama fikih antara mazhab. Pertama ada mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali dengan mazhab Hanafiyah soal bagaimana teknis zakat fitrah yang dikerjakan. Nah, menurut mazhab Hanafiyah merupakan satu-satunya mazhab yang membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang. Nah, jadi menurut Arsyad Al-Banjari dalam kitab Sabilal Muhtadin itu dijelaskan bahwa tidak wajib zakat antara mutiara, intan, kasturi, habis itu jamrud, yakut, pairus, dan kasturi itu tidak diwajibkan zakat. Tapi yang wajib zakat adalah emas dan perak. Karena apa? Kebanyakan penduduk di daerah sekitar beliau, yaitu kota Banjarmartapura, itu berprofesi sebagai pendulang intan yang berpenghasilannya didapatkan dari mendulang intan tersebut. Nah, pemikiran Arsyad Al-Banjari yang kedua tentang zakat adalah zakat bagi fakir dan miskin bisa diberikan melalui tunai dan non-tunai. Karena apa? Karena bisa misalnya zakat diberikan kepada orang yang memenuhi kebutuhannya setiap hari. Semisal kita memberikan zakat kebun. Nah, kebunnya itu bisa dikelolanya setiap hari dan hasilnya nanti akan memenuhi kehidupan dia dalam sehari-hari seperti itu. Itu menurut pemikiran Arsyad Al-Banjari dalam kitab Sabilal Muhtadin. Nah, membicarakan tentang isu dan fatwa kontemporer tentang zakat pada saat ini, di mana berhubungan erat dengan sektor perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi perubahan pada sektor penghasilan, pertumbuhan yang ada pada masyarakat. Perubahan pola penghasilan masyarakat secara otomatis berpengaruh terhadap jenis sumber zakat yang akan dikenakan terhadap muzaki. Nah, dilihat dari sumber zakat yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sudah jelas tentang sektor-sektor sumber zakat, namun perlu dijelaskan dan dikembangkan ke arah jenis-jenis sumber zakat yang lebih detail sesuai dengan kompleksitas jenis-jenis pendapatan yang mungkin dizakati pada era modern saat ini. Nah, ada lagi yaitu lembaga Basnas, yaitu Badan Zakat Amal Nasional, di mana lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian, hukum, berintegritas, dan akuntabilitas. Nah, jadi Badan Zakat Amal Nasional ini adalah lembaga dari pemerintah yang menjalankan zakat, menyalurkan zakat sesuai dengan syariat Islam. Nah, jadi itulah pembahasan tentang perbandingan mazhab dalam kajian kitab Sabilal Muhtadin tentang zakat, yang dimana perbandingan mazhab tadi terdapat 4, yaitu dari Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi,
dan Imam Syafi'i, beserta pemikiran dari Asad Al-Banjari dalam kitab Sabilal Muhtadin. Nah, sekian video dari hari ini. Semoga video hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya dan teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.